Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan status anak berkonflik dengan hukum dalam kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga berinisial FS, 42 tahun yang dibunuh oleh anak perempuannya berinisial A yang masih berusia 12 tahun. Kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga di Jalan Wikora, Kota Medan, Sumatera Utara akhirnya mendapatkan kepastian hukum. Setelah menjalani serangkaian penyelidikan, akhirnya polisi menetapkan anak korban berinisial A sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa motif dari kasus tersebut lantaran A kesal dengan ibunya karena sering mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Selain A, kakak dan ayahnya juga sering mengalami hal serupa. Puncak kekesalannya ketika korban melakukan kekerasan terhadap kakaknya. Korban juga menghapus game online di ponsel miliknya. Trigger lainnya adalah tontonan kekerasan dalam anime dan game yang kerap dimainkan, membuat ia nekat menusuk ibu kandungnya hingga total 26 tusukan. Tiga terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain sapu, dan ada memar di kaki dan betis dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak, karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga, keterangan juga dari rekan-rekan bapaknya, memang status keduanya tidak harmonis. Kemudian posisi bapaknya pun tinggal di lantai 2 dan ibu ataupun istri dan anak-anaknya tinggal di lantai 1. Saat ini A yang masih berusia 12 tahun dan kakaknya masih mendapatkan pendampingan oleh kepolisian dan pihak terkait di rumah aman. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Ya, polisi telah menetapkan A sebagai anak berkonflik dengan hukum setelah membunuh ibu kandungnya sendiri. Untuk mengungkap apa sebenarnya temuan polisi atas kasus ini, pemirsa, kita telah bergabung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat malam, Pak. Yang kemudian ini kami terima informasinya salah satu yang menjadi pemicu anak melakukan pembunuhan ini sebenarnya lantaran sang ibu ini kerap emosional dan juga temperamental. Apakah ini menjadi salah satu-satunya faktor atau ada faktor lainnya, Pak Bayu? Ya, baik Kak Tiara, sebelumnya kami ikut berduka cita terhadap korban dan keluarga korban. Kami jelaskan sesuai yang sudah kami rilis sebelumnya pada sore tadi, memang yang menjadi motivasi dari si anak yang berkonflik atau kita sebut adik ini adalah korban selama kurun waktu 3 tahun dan tepatnya pada 22 November 2025 melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan korban dari pukul 21 sampai dengan pukul 23.30 terhadap kakaknya, sehingga dari perlakuan korban terhadap kakaknya ini dilihat oleh adik sendiri, sehingga timbul rencana dari si anak ini untuk mencoba membunuh terhadap korban tersebut, Kak Tiara. Berapa lama anak ini merencanakan pembunuhan atau kekerasan terhadap ibunya, Pak? Dari hasil pemeriksaan dan fakta-fakta penyidikan maupun penyidikan yang kami dapat, dari sejak terakhir melakukan kekerasan 22 November tersebut, jadi anak ini sudah berusaha untuk terfikir dalam pikirannya bahwa ingin mencoba untuk melukai korban atau ibunya tersebut, sehingga pada tanggal 10 Desember kemarin baru terlaksana. Niatnya pada pukul 4 sampai 5 pagi, Mbak Tiara. Sebenarnya kalau dari pendalaman pihak kepolisian, Pak Kasat,
Bagaimana perilaku dan juga keseharian dari sang anak ini? Dari hasil pemeriksaan pihak terkait, yaitu UPT Kota Medan maupun Provinsi dan Peksos maupun sudah dilakukan pemeriksaan psikologi dan kami pun melakukan pemeriksaan secara bergilir oleh 37 saksi, baik itu tetangga maupun wali kelas dari si anak yang berkonflik ini tingkah laku wajar. Dan bahkan si anak yang berkonflik ini pun termasuk siswa yang berprestasi di kelasnya, sering mendapat juara ataupun meraih penghargaan terhadap perlombaan-perlombaan atau prestasi dalam akademiknya juga ini, Kak. Seberapa kuat sebenarnya faktor tontonan kekerasan yang kemudian ini informasi kerap ditonton oleh pelaku begitu ya dalam kekerasan yang benar-benar ia lakukan terhadap ibunya ini, Pak Bayu? Baik, kami jelaskan dari fakta yang sudah kita dapat dari proses penyidikan maupun penyidikan dan saksi-saksi dan fakta ilmiah yang kita dapat dan hasil dari analisis kami terhadap anak yang berkonflik ini sering melihat kakaknya dilakukan kekerasan fisik. Bahkan kami dapati foto yang diambil oleh teman kelasnya masih nampak foto kekerasan di kaki maupun di lengan. Tidak hanya itu saja, selain kekerasan fisik yang didapat oleh kakaknya yang dilihat oleh anak berkonflik ini, verbal maupun ancaman, pernah dilakukan ancaman baik kepada bapak atau ayahnya, kemudian kepada kakaknya dilakukan penodongan pisau pada saat mereka sedang ribut. Dan tidak hanya itu saja, Mbak, kita jelaskan perlakuan pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yaitu sapu, kemudian ikat pinggang dan tangan kosong ini, Mbak, terhadap kakaknya. Kalau anaknya dilakukan kekerasan mencubit ataupun kekerasan verbal. Baik. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak atas informasi lengkap yang sudah Anda bagikan di Kabar Utama. Sehat selalu Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara.